Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Hendri Masduki selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan Desa dan Kota. Yang saya hormati teman-teman seangkatan dan adik tingkat maupun kakak tingkat yang sekarang sedang menempuh mata kuliah Administrasi Pembangunan Desa dan Kota. Semoga kita tetap semangat meskipun ada di masa pandemi seperti ini. Segala puji dan puja kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, yang kepadanya kita meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk. Semoga aktivitas kita senantiasa dilimpahi rahmat dan karunia-Nya untuk tetap berada di jalan yang lurus menuju keabadiannya. Tak lupa kita haturkan salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan menjadi cahaya penerang bagi umatnya. Semoga kita tetap selalu istiqomah di jalannya sampai hari akhir tiba. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Pratama, mahasiswa Universitas Madura Fakultas Ilmu Administrasi. Sebelum saya memaparkan hasil tugas yang diberikan oleh dosen saya, yang mana kita diberi tugas untuk menganalisis sebuah kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau administrator negara. Berikan saya waktu untuk menyampaikan prolog atau pengantar, yang mana prolog tersebut mengarah pada kriteria atau kecakapan yang perlu dimiliki oleh seorang analisis atau evaluasi kebijakan. Mengutip dari bukunya Rian Nugroho yang berjudul Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, ada di bagian 4, yang mana di sini dituliskan bahwa analisis kebijakan perlu memiliki kecakapan sebagai berikut. Yang pertama, mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral. Dan yang kedua, mempunyai kemampuan analisis multidisiplin. Jikapun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya. Dan yang ketiga, mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. Dan yang keempat, mampu menghindari pendekatan textbook untuk menganalisa kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat, dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia. Dan yang kelima, mampu mengatasi ketidakpastian. Yang keenam, mampu mengemukakan dengan angka, tidak hanya asumsi-asumsi kualitatif. Yang ketujuh, mampu membuat rumusan analisa yang sederhana namun jelas. Yang kedelapan, mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan. Dan yang kesembilan, mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain, empati, khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya. Yang kesepuluh, mampu menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan.
Dan yang ke-11, mampu tidak saja mengatakan ya atau tidak pada usulan yang masuk, namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut. Ke-12, mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional, dan sama sekali komplit. Yang ke-13, mampu memahami bahwa ada batasan-batasan intervensi kebijakan publik. Yang ke-14, mempunyai etika profesi yang tinggi. Jika saya tarik kesimpulan atas referensi yang saya bacakan tadi, artinya seorang analisis atau evaluator kebijakan harus memiliki keahlian dalam bidang kebijakan publik dan juga harus memiliki wewenang. Akan tetapi atas tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, saya akan mencoba atau berusaha semaksimal mungkin untuk menganalisis tentang peraturan atau regulasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Dan yang kedua, saya akan menganalisis tentang peraturan presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Pada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Dan ruang lingkup kebijakannya saya mengambil pada bab 1 ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dan arah dan tujuan dari kebijakan ini yaitu arah dan tujuan dan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 di Pasal 1 Ayat 1 mengarah pada kelangsungan hidup SDM di negara Indonesia yang sudah memasuki usia 56 tahun ke atas sesuai dengan Pasal 22 Ayat 1 yang tujuannya pemerintah berusaha mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan dampak dari kebijakan ini, dengan terbentuknya kebijakan ini, pemerintah mampu memberikan perubahan yang baik untuk masyarakat yang sudah memasuki usia lampau. Artinya, pemerintah berupaya memberikan kehidupan yang layak di masa tua bagi SDM yang memiliki JHT. Dan yang kedua, bab 2 kepesertaan dan cara pendaftaran. Pasal 2 ayat 1. Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Arah dan tujuan kebijakan. Arah dan tujuan dari pasal 2 ayat 1 ini sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat 2 yang berarti pemberi kerja atau orang perseorangan dan lain sebagainya agar memiliki bukti bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar dalam program JHT. Dampak kebijakan dalam pembangunan. Dampak dari kebijakan ini, negara bisa membaca alokasi dana yang harus dikeluarkan untuk program JHT sesuai data atau masyarakat yang sudah mendaftarkan program JHT. Dan untuk yang nomor 3, saya mengambil bab 4, manfaat dan tata cara pembayaran di pasal 22 ayat 1 yang berbunyi manfaat JHT
adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila peserta berusia 56 tahun meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. Arah dan tujuan kebijakan dari pasal 22 ayat 1 ini, pemerintah berupaya memberikan jaminan atas apa yang sudah peserta simpan untuk jaminan hari tuanya agar fokus menikmati masa tuanya. Dan dampak kebijakan dalam pembangunan, dampak kebijakan ini segi pembangunan adalah pergantian atau estafet untuk para peserta yang belum PNS atau lain sebagainya setelah peserta yang sebelumnya dinyatakan pensiun atau sudah menginjak usia 56 tahun lebih. Dan yang nomor 4, saya mengambil bab 4 manfaat dan tata cara pembayaran. Pasal 23 ayat 1. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat jahati diberikan pada ahli waris yang sah. Arah dan tujuan dari kebijakan dari pasal 23 ayat 1 tidak menghilangkan hak yang seharusnya diperoleh oleh peserta meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dengan cara memberikan JHT-nya kepada ahli waris. Dan dampak kebijakan dalam pembangunan, dampak dari kebijakan ini memberikan kesan serta kebijakan yang sangat positif untuk keluarga masyarakat yang sudah ikut program JHT. Yang nomor 5, bab 4 manfaat dan tata cara pembayaran pasal 23 ayat 2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Janda, B. Duda, C. Anak. Dan arah dan tujuan kebijakan dari pasal 23 ayat 1 ini adalah ketetapan sasaran atas hak yang seharusnya diperoleh. Dampak kebijakan dalam pembangunan, ketetapan sasaran sangat dibutuhkan dalam sesuatu kebijakan, dan dari makna pasal 23 ayat 2 berdampak pada jaminan keluarga peserta atau ahli waris peserta untuk mendapatkan JHT atau pensiunan untuk berkelangsungan hidup yang sejahtera. Dan untuk analisis kebijakan yang kedua, yaitu saya mengambil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dan yang nomor 1, Bab 2 Kementerian Kelompok 1 dan Kementerian Kelompok 2 Paragraf 1 Kedudukan. Pasal 3, Kementerian Kelompok 1 dan Kementerian Kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Arah dan tujuan kebijakan ini atau arah dan tujuan dari pasal 3 bermaksud menjelaskan hierarki kedudukan berada di naungan Presiden. Artinya presiden yang berkuasa di dalam kebijakan ini. Dalam arti kebijakan ini. Dampak kebijakan dalam pembangunan. Dampak dari kebijakan ini, presiden memiliki kekuasaan penuh atas Kementerian Kelompok 1 dan Kementerian Kelompok 2, dan hal ini sangat berdampak positif bagi negara karena ketika kementerian melakukan penyelewengan, presiden mampu bersikap tegas bahkan memberikan sanksi sesuai regulasi yang ada. Dan yang nomor 2, saya mengambil paragraf 2 tentang tugas, pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Kementerian Kelompok 1 dan Kementerian Kelompok 2 mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan ketentuan dalam pemerintahan, untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Arah dan tujuan dari pasal 4 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kementerian memiliki foksi tugas sendiri agar lebih efektif dan efisien ketika menyelesaikan tugas yang sedang diemban. Dan juga arah dan tujuan dari pasal 4 ayat 1 ini sudah tercantum pada ayat 2, yaitu pembangunan nasional. Dampak dari kebijakan ini, setiap kementerian bisa fokus terhadap suatu masalah dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan mengambil keputusan yang tepat, yang dikarenakan aparaturnya sudah memiliki fak atau skill dalam urusan kementerian sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1. Dan yang nomor 3, saya mengambil paragraf 2 unsur pemimpin di pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menjelaskan unsur pemimpin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 huruf A dan pasal 7 ayat 1 huruf A, yaitu menteri. Ayat 2, menteri mempunyai tugas memimpin kementerian. Arah dan tujuan dari pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 adalah menjelaskan kedudukan menteri dan atas tugas yang harus diemban, karena semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula tanggung jawab. Dampak kebijakan dalam pembangunan atas pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 yaitu memberikan legitimasi kepada menteri atas kekuasaan yang sedang beliau peroleh. Dan yang nomor 4, saya mengambil pasal 10. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Arah dan tujuan dari pasal 10 ini mengarah proses kerjasama yang baik antar atasan dan bawahan agar mencapai hasil yang maksimal, serta membantu tugas menteri yang memang itu adalah salah satu fungsi atau tugas dari sekretariat. Dampak kebijakan dalam pembangunan ini adalah memberikan perubahan atas tugas yang seharusnya dilaksanakan atau dilakukan oleh sekretariat dan menjaga hubungan antara atasan dan bawahan melalui terjaganya sistem komunikasi yang baik. Mungkin itu analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan seperti yang saya katakan di sebelumnya, bahwa seorang analisis itu harus memiliki kemampuan dalam suatu kebijakan publik. Dan saya akui saya belum cukup mahir untuk menjadi seorang analisis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.